Alhamdulillah, bisa minta waktunya sebentar Ibu? Bisa. Maksud saya minta waktu Ibu sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di program calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu secara singkat Ibu. Ya. Silakan. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alam SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD 67 Sohirin. Saya sangat berterima kasih karena di sekolah kami memiliki guru yang memiliki semangat yang kuat dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga kedepannya dapat memotivasi dan berbagi praktik dan baik kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, maka saya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan bertanya dan berdiskusi dengan beberapa guru yang ada di sekolah ini. Jika terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang-orang yang saya anggap cakap dan memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Jika kasusnya lebih besar, saya akan mendiskusikan dengan pihak dinas pendidikan. Hal ini dilakukan supaya dalam pengambilan keputusan yang baik tidak ada yang menyalahgunakan kepala sekolah. Luar biasa Bu ya, Ibu selalu melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil untuk memutuskan adalah mencari tahu terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan mana yang terbaik dan kurang baik, baru saya memutuskan. Baik Ibu, jadi langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan yaitu mencari tahu terlebih dahulu mengenai kasus tersebut. Dari langkah tersebut, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif untuk memutuskan suatu keputusan adalah berdiskusi dari hati ke hati dalam memutuskan sesuatu. Adapun hal yang menjadi tantangan adalah ketika saya harus memutuskan keputusan yang terkait dengan perasaan. Jadi dalam menyelesaikan masalah Ibu memutuskan sesuatu dengan melakukan diskusi terlebih dahulu. Dari kasus yang pernah Ibu alami, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan dilematika ini, saya tidak memiliki jadwal. Saya akan melihat kasusnya dulu seperti apa. Apabila bisa saya selesaikan saat itu juga, saya pun akan menyelesaikan saat itu juga. Saya selalu berusaha fleksibel dengan tidak menunda-nunda permasalahan yang ada. Jadi langsung diselesaikan pada saat ada kejadiannya Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam menangani kasus yaitu berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, baik itu guru, ketua komite, dan orang tua murid dan murid itu sendiri.
Jadi yang dapat membantu ibu dalam menyelesaikan kasus yaitu guru, ketua komite, orang tua dan murid itu sendiri. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil yaitu ketika dalam mengambil keputusan kita tidak bisa memutuskan segala sesuatunya dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus melalui beberapa pertimbangan yang nantinya keputusan yang kita buat tidak akan membuat kita menyesal. Terima kasih Ibu. Pelajaran yang kita ambil yaitu dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan waktunya dalam kegiatan wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu ini sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Maksud kedatangan saya ke sini Ibu, saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di program calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silahkan boleh Bu. Bisa minta waktunya sedikit Ibu? Bisa. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, sebelumnya silahkan Ibu memperkenalkan diri secara singkat Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Suryani PSPDGR. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 146 Gresik, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, bagaimana saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral? Yaitu yang pertama-tama yang harus saya lakukan yaitu saya harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dan tentu saja saya selalu melakukan pengamatan juga apakah kasus tersebut benar atau tidak. Jadi mencari tahu kebenaran atau fakta dari kasus tersebut. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, jadi ketika saya menemukan ada dua kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, yang tentu saja saya harus selalu mempertimbangkan dari segi kepedulian, kasih sayang, dan tentu saja mempertimbangkan bagaimana dampak jangka pendek dan jangka panjangnya ke depannya. Luar biasa Ibu ya, Ibu selalu melakukan dengan melakukan pendekatan dengan melalui kasih sayang dan kepedulian terkait permasalahan yang dihadapi. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi ada beberapa langkah atau prosedur yang saya lakukan, yaitu yang pertama tentu saja melakukan analisis terlebih dahulu. Kemudian setelah menganalisis kasus tersebut, tentu saja dikumpulkan beberapa data fakta dan kebenarannya. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, yaitu melakukan pengujian tentang apakah dia kasusnya benar atau salah, dan tentu saja mempertimbangkan paradigma pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik Ibu, jadi langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan yaitu mencari tahu terlebih dahulu ya Bu tentang kasus tersebut. Nah, langkah tersebut hal apa yang
paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dilema Etika, Ibu? Menurut saya langkah-langkah yang paling efektif dilakukan itu pertama mencari tahu dulu terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi itu harus kita cari tahu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus melihat dulu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, kemudian tentu saja kita harus tahu dan menguji dulu kebenaran dari kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Ibu, yang Ibu hadapi? Ya, jadi ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari peserta didik itu sendiri dan orang tua tentang pentingnya pendidikan. Jadi dalam menyelesaikan masalah Ibu memutuskan sesuatu dengan melakukan diskusi terhadap orang tua terlebih dahulu. Dari kasus Ibu yang pernah Ibu alami, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi kalau masalah jadwal itu tidak ada, karena apabila kasus tersebut ringan akan diselesaikan pada saat itu juga. Namun ketika kasus tersebut berat, maka perlu dilakukan penjadwalan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut. Wah, luar biasa ya Ibu, jadi langsung diselesaikan pada saat kejadian itu ya Ibu, tergantung dari jenis kasusnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Ibu? Ya, tentu saja ada ya Ibu ya. Salah satunya atau beberapa diantaranya yaitu pendidik, tenaga pendidik di sekolah, ketua komite, pengawas, dan bahkan dari dinas pendidikan itu sendiri membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus yaitu adanya rekan sejawat, ada ketua komite dan orang tua dan dinas pendidikan itu sendiri ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Ya, jadi pembelajaran yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus tetap mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Kita tidak boleh membuat keputusan secara terburu-buru ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir yang sesuai dengan pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu. Pelajaran yang kita ambil yaitu dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan dengan secara tergesa-gesa. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan waktunya dalam kegiatan wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.